Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hai sahabat Sikna, apa kabar nih sahabat semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengambil pelajaran dari sejarah Andalusia ketika di tangan kaum muslimin. Nah, sahabat Sikna, Andalusia adalah wilayah di benua Eropa yang saat ini kita kenal dengan sebutan Spanyol. Islam pernah berjaya di sana dalam waktu yang lama, sekitar 7,5 abad atau 750 tahun. Kemajuan Eropa yang berkembang saat ini bisa dikatakan hasil dari hasanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di masa lalu, karena Islam telah mengubah kehidupan di Andalusia yang tadinya Andalusia berada pada masa kegelapan, di mana sebelumnya rakyat Andalusia hidup dalam kekejaman raja yang bernama Raja Gotik yang menjalankan pemerintahannya dengan tangan besi. Kemudian rakyat Andalusia meminta bantuan kepada kekhilafahan Islam dari Bani Umayyah yang ketika itu berpusat di Damaskus untuk menghentikan kekerasan yang dialami rakyat Andalusia. Dengan segenap pasukan serta bala bantuan yang dikerahkan oleh kekhilafahan Islam, Andalusia berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Pahlawan muslim yang berjasa dalam penaklukan Andalusia diantaranya ada Thorif bin Malik sebagai penyelidik yang handal, Musa bin Nusair sebagai gubernur terkemuka, dan Tariq bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan yang membawa ribuan kaum muslimin untuk berjihad fisabilillah membebaskan Andalusia. Keistimewaan kaum muslimin ketika membebaskan suatu wilayah selalu dengan cara-cara yang beradab sesuai dengan tuntunan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Kaum muslimin tidak pernah menggunakan cara-cara penjajahan, tidak merampas, akan tetapi hidup berdampingan kemudian membangun kehidupan Islam. Sehingga masyarakat di sana mengenal Islam yang sesungguhnya, yang menghadirkan rahmat di tengah-tengah kehidupan. Kaum muslimin mengenalkan pendidikan Islam sehingga muncullah ilmuwan-ilmuwan muslim yang kemudian melahirkan teknologi dan sains baru pada masa itu, sehingga Andalusia menjadi pusat peradaban di Eropa, mulai dari pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat ekonomi, pusat pertanian, serta terbangunnya bangunan-bangunan dengan arsitektur yang indah sampai kekayaan alam yang berlimpah. Bahkan, raja-raja dan kaum bangsawan di Eropa merujuk Andalusia sebagai tempat untuk menyekolahkan anak dan keluarganya dan tempat untuk berobat, saking majunya teknologi di Andalusia pada saat itu. Tentunya, semua itu berhasil dibangun di Andalusia dengan adanya penerapan sistem Islam di tengah-tengah kehidupan. Sangat berbeda kondisinya ketika non-Islam yang menduduki suatu wilayah. Justru keadaannya menjadi sebaliknya, karena mereka memasuki wilayah dengan cara-cara barbar, dengan cara-cara penjajahan, merampas, mengusir, memerangi, serta merusak kekayaan alamnya. Contohnya, seperti sejarah yang pernah dirasakan negeri kita, ketika wilayah Nusantara diduduki oleh Belanda dengan pemerintahannya Hindia Belanda, yang notabene mereka adalah orang-orang non-Islam. Dalam waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 3,5 abad, masyarakatnya dibuat bodoh dan miskin. Kekayaan alamnya dirampas dan harus melakukan kerja paksa. Negeri ini pun tidak ditinggalkan apa-apa, bahkan bahasa saja tidak ditinggalkan. Terbukti kita tidak mengenal bahasa Belanda kan? Sangat jauh berbeda ketika Islam yang menduduki suatu wilayah. Bahkan hari ini bisa kita saksikan wilayah-wilayah di Afrika yang pernah difutuhat oleh kaum muslimin seperti Mesir, Maroko, Irak. Di sana masih sangat kuat pengaruh Islamnya. Bahkan mereka masih menggunakan bahasa Arab.
dan penduduknya masih memeluk Islam, meskipun mereka bukan berasal dari bangsa Arab. Namun sayang sekali, peradaban Islam yang gemilang di Andalusia harus berakhir sekitar 5 abad yang lalu. Bahkan, larangan berbahasa Arab pun dikeluarkan oleh pemerintahan di sana. Kemudian, raja dan ratu tersebut melakukan pengkhianatan pada perjanjian yang disepakati, sehingga berhasil mengusir, membunuh, dan memaksa kaum muslim di sana untuk murtad dan memeluk agama Kristen. Kalau kita rasakan, mirip dengan kondisi yang sedang kita jalani saat ini ya. Umat Islam saat ini dalam keadaan lemah dan tercerai-berai. Saudara sesama muslim saling memusuhi satu sama lain. Namun di sisi lain, mereka saling berangkulan dan bekerja sama dengan negara yang non-Islam yang justru memusuhi kaum muslimin. Maka dari itu, hai para pemuda Islam, belajarlah dari sejarah yang pernah terjadi bahwa Islam akan tegak ketika adanya persatuan kaum muslimin, dan Islam bisa menjadi mercusuar peradaban ketika syariatnya diterapkan secara menyeluruh dalam bingkai khilafah Islamiyah. Mari semangat memperjuangkan Islam dengan dakwah, menyongsong janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ar-Rum, Allah menjanjikan kemenangan atas umat Islam bahwa Rum atau Romawi atau Eropa akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Semoga Islam akan Allah menangkan. Saat ini kita juga menyaksikan gelombang hijrah dari kalangan pemuda yang juga semakin besar. Geliat pemuda Islam dalam mendalami Islam juga semakin besar. Semoga menjadi wasilah kebangkitan Islam. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Wa'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.